Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu datang dengan penuh sukacita karena pada pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin saudara. Pagi hari ini saya akan membacakan warta sepekan. Untuk doa dan penyembahan Bapak Ibu Saudara biasanya ada ibadah onsite dan online. Dan sekarang untuk ibadah doa Rabu dan penyembahan diadakan setiap Rabu jam 7 seperti biasa sampai jam setengah 9 diadakan secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir secara online. Saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh datang bersama-sama bersekutu, berdoa dan sama-sama dikuatkan melalui setiap perenungan dan rema yang akan disampaikan setiap rekan-rekan sepelayanan kita. Amin saudara, kita mau sepakat, kita mau datang bersama-sama dalam doa Rabu secara online. Dan kita juga akan terus mendukung untuk acara Natal kita. Mari kita akan persiapkan persembahan taburan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sudah siap untuk menyembah Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan kami boleh hadir dalam ibadah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh bangun di pagi hari, itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua karena kebaikan Tuhan saja. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri, terima kasih buat damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan pada kami. Pagi hari ini kami mau membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan, biarlah Engkau melayakan kami masing-masing yang hadir saat ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Engkau melawat setiap kami yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari jemaat katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa? Oh, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku? Katakan cuma bila Kau tak berikan nyawa. Oh, yang terbaik atas kasih karunia-Mu. Mari lebih lagi katakan, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawa-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku, oh yang telah memberikan nyawa-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Tuhan, Kau buatku berharga. Oh betapa bernilainya hidupku karena-Mu, karena-Mu. Terima kasih, oh buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau buatku berharga. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walau dunia melihat lemah, tapi Engkau Tuhan memandangku dengan kasih dan
Kami mau mengucap syukur Tuhan padamu. Kalau manusia melihat rupa, kalau manusia dunia melihat apa yang kami punya, tetapi Tuhan menilai kami berharga. Terima kasih Tuhan karena Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan telah menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur pada Tuhan. Bahwasannya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya tetap dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu mari datang serius kepada Tuhan. Di waktu yang terbaik ini mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari bermazmur bagi namanya. Oh Yesus, terima kasih. Apa yang ada padaku Kau terima Tuhan. Ku bersyukur Kau panggil hidupku. Terima kasih Kau panggil diriku. Kau bawaku dari gelap ke terang. Terima kasih. Begitu berharganya diriku di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Kau turut menyelamatkanku. Terima kasih. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkau
Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sungguh kami bersuka cita karena kami adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersuka cita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Yesus kita dahsyat, Dia luar biasa. Kita dipilih dari gelap menjadi terang. Sebab itu mari kita akan pegang terus Injil Tuhan. Kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan sampai seluruh dunia mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dan Raja kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, katakan, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Katakan, Dialah Raja, Dialah Raja. Mari lebih lagi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju. Katakan, mari maju, mari maju, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Amin. Raja segala raja, Dialah. Katakan, bukan bang. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala saudara. Amin. Bukan bangkit, yes Lord. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah oh Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini waktu yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan dan komitmen kita. Kami bersyukur Engkaulah Raja kami, Engkau Tuhan kami. Kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendukung pelayanan di tempat ini, untuk menabur pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa kami sudah mengalami berkat Tuhan. Sebab itu kami datang membawa persembahan persepuluhan komitmen kami untuk kami taburkan ke dalam gereja Tuhan dan dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sidang jemaat duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tangan yang hebat, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hebat, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Dan biarlah setiap kami mengerti bahwa anugerah adalah yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memanggil kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh mengerti bahwa ini tugas kami untuk memberitakan Injil sampai seluruh dunia mengenal siapa Tuhan. Sampai setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka diselamatkan dan mereka menerima anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Katakan sekali lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba
seperti hati-Bu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Bu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Ini tugas kami, Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapa kami sebentar mendengar firman Tuhan, firman yang sangat penting, bahkan menjadi perintah agung Tuhan Yesus Kristus pada saat sebelum Tuhan naik ke surga. Tuhan ingatkan kembali akan tugas yang maha penting bagi kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mampu mengerti, bahkan Tuhan jamah kami supaya kami mampu melakukan, menjalankan amanat agung Tuhan di tempat di mana kami berada. Tuhan juga berkati anak-anak yang akan sebentar terpisah, memisahkan diri untuk beribadah dengan cara mereka. Kiranya Tuhan membimbing guru yang menolong. Biarlah Roh Kudus menjamah mereka semua sehingga anak-anak ini terus bertumbuh, semakin besar, semakin mengenal Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami menyerahkan doa ini. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, sesuatu hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini, bukan yang lain tidak penting, tapi ini merupakan sesuatu yang menjadi hal yang ditambahkan Tuhan Yesus sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga.
dan setelah itu tidak bertemu lagi dengan manusia secara fisik. Jadi ini merupakan suatu pesan yang sangat penting. Ibaratnya pesan seseorang yang akan meninggalkan kita untuk selamanya. Biasanya kita merindukan pesan yang saya dengar dari ibu saya waktu sebelum meninggal. Saya bersyukur pada waktu ibu saya meninggal itu di dalam pangkuan saya sudah nggak berdaya, saya bisikkan tentang iman kepada Yesus di pangkuan saya, kemudian ibu kalau mau pergi, pergi saja. Dan pesannya minta dimakamkan di dekat rumah. Nah, ibu kami punya makam keluarga tapi di luar kota, tapi dia minta supaya dimakamkan di makam di dekat rumah saja. Lalu kami pun sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi pesan ibu saya saat terakhir itu. Ada seorang yang ibu di gereja ini yang saat menjelang meninggal pesan pada saya, Pak, saya titip anak saya. Saudaraku, saya menjadikan kata terakhir yang itu sungguh-sungguh membuat saya berusaha untuk melakukan itu. Karena itu pesan yang terakhir. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga menyampaikan suatu kalimat yang sangat penting. Walaupun kalimat ini sudah berkali-kali disampaikan Tuhan Yesus, tapi sesaat sebelum naik ke surga, Yesus mengucapkan suatu kalimat yang sering ini disebut menjadi amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak orang Kristen yang salah memahami tentang mengikut Tuhan. Sebagian besar orang mengikut Kristus itu fokusnya pada dirinya. Kalau saya mengikut Kristus, saya pengen hidup saya diberkati Tuhan. Kalau saya mengikut Yesus, saya pengen supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang baik. Tuhan memberikan keluarga yang baik. Tuhan memberikan segala yang saya inginkan. Jadi fokusnya orang yang mengikut Yesus pada diri sendiri supaya diberkati, supaya sehat, supaya pekerjaannya selalu memiliki jabatan yang terus naik dan sebagainya. Terus sebabnya banyak orang mengikut Yesus dengan cara pindah-pindah. Di sini nggak mendapatkan, lalu pindah. Jadi semacam masuk di restoran atau rumah makan, kalau tidak mendapatkan lalu pindah dengan berkata, wah di sini nggak ada Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya banyak orang sering ketika kita lama nggak ketemu, pengalaman saya setelah 10 tahun nggak ketemu dan saya tanya, loh, sekarang kamu di mana? Masih di gereja itu? Oh enggak, saya udah 3 kali pindah gereja. Loh, kenapa? Iya, kayaknya yang sekarang ini oke lah gitu ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau tekankan pada kita bahwa kekristenan yang sejati itu bukan berbicara tentang keinginan kita. Kekristenan sejati bukan karena supaya hidup kita dipenuhi. Kekristenan sejati itu berbicara tentang Tuhan. Bahwa fokus segala amal alam semesta ini adalah Tuhan, bukan diri kita. Jadi kekristenan sejati berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan.
Saudara, karena banyak orang menjadi Kristen atau ikut Kristus karena fokusnya sendiri. Kalau Bapak Ibu coba review, ingat kembali doa kita yang terbesar apa? Pasti dapat dikatakan doa yang terbesar yang kita ucapkan kepada Tuhan pasti fokusnya pada diri sendiri. Fokus supaya hidup kita sehat. Fokus supaya anak-anak kita terus bertumbuh. Fokus supaya anak-anak kita sekolahnya lancar. Anak-anak kita supaya mendapat pekerjaan. Anak-anak kita supaya mendapatkan jodoh. Supaya usaha kita diberkati dan lain sebagainya. Jadi fokusnya selalu pada diri sendiri. Jarang yang berdoa bertanya pada Tuhan, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong saya pada pagi hari ini, saya bisa melakukan apa yang menjadi rencanamu. Setiap pagi kami mendoakan anak kami, saya ajarkan, Tuhan, saya serahkan hari ini mulai pagi sampai malam nanti, supaya kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak kami supaya anak-anak kami melakukan rencana Tuhan dan dengan cara Tuhan. Saudara, ini sangat penting sekali. Ada banyak orang melakukan kehendak Tuhan, tapi bukan dengan cara Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada. Pada saat kita melihat bagaimana pada saat Abraham dijanjikan Tuhan akan diberikan keturunan. Dan mereka yakin. Tetapi pada saatnya bahwa justru Abraham tidak melakukan dengan cara Tuhan. Karena Abraham menghampiri gundiknya untuk mendapatkan anak itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin sekali bahwa kita sungguh-sungguh berdoa, kita ubah mindset doa kita bukan fokus pada diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tidak perlu kita ulang-ulang, tapi yang paling penting bagaimana Tuhan supaya saya bisa melakukan kehendak-Mu. Supaya saya bisa melakukan rencanamu. Supaya saya bisa melakukan itu dengan cara Tuhan. Kalau kita berdoa, doa-doa yang disampaikan Tuhan Yesus justru sering berdoa untuk hal ini. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendak-Ku, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi sekali lagi bahwa kekristenan ini bukan bicara tentang kita. Kekristenan sang sejati bukan fokus pada kita, tetapi fokus kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana supaya kita menjadi pelaku amanat agung Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita bisa menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Saya bacakan sekali lagi bahwa amanat agung Tuhan Yesus dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah agung yang sering disebut dengan amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat terakhir kali sebelum Yesus meninggalkan dunia, sebelum naik ke surga, disampaikan di depan banyak murid-muridnya, di depan ada banyak saksi,
Dan Yesus memberkati dan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini amat agung, perintah yang terbesar yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa menjalankan amat agung? Saudaraku, pada saat kita yang pertama kita akan belajar, yang pertama ini adalah harus memberitakan Injil, saudaraku. Memberitakan Injil bukan menghafal ayat, bukan harus membawa firman Tuhan, membawa Alkitab. Memberitakan Injil bukan harus pergi jauh sampai ke luar negeri, harus pergi jauh sampai ke luar kota. Tapi dikatakan memberitakan Injil adalah praktek yang kita sampaikan, bagaimana melalui hidup kita, melalui perkataan kita, bagaimana orang lain tahu tentang Yesus. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 yang menjadi tema firman Tuhan pada bulan November. Ini dikatakan alasan kenapa kita memberitakan Injil. Karena Injil kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan yang Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin mereka iman kepada seperti tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Saudaraku, kalau kita mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil, pasti kita akan berusaha menjelaskan kepada orang-orang tentang siapa Yesus. Pengalaman saudara, bagaimana saudara hidup dengan Yesus. Nah, dikatakan Paulus sangat yakin bahwa Injil adalah kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, Injil itu bukan pengajaran yang baik. Memang dalam Injil ada pengajaran yang baik. Injil bukan hanya pengajaran etika moral. Memang dalam Injil juga ada pengajaran etika moral. Tetapi Injil bukan saja hanya pengajaran yang baik. Injil bukan hanya sekedar pengajaran etika moral yang baik. Lebih daripada itu, Injil adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan orang percaya. Saudaraku, dalam Injil intinya adalah Yesus. Injil intinya tentang Yesus. Tentang Yesus juru selamat. Yesus bukan hanya guru selamat. Ini sangat berbeda. Seorang guru itu di sekolah dasar itu disebut guru, itu guru tulis. Artinya apa? Artinya guru mengajarkan anak menulis. Ini Budi, ini Bapak Budi. Lalu murid-murid disuruh, coba kamu salin 10 halaman. Saya nggak tahu sekarang, tapi dulu zaman sekolah saya gitu. Guru memberi contoh, ini Budi, ini Bapak Budi. Kamu salin ya di dalam bukumu ya, 10 halaman. Lalu murid menulis, menyalin. Itu berarti guru tulis, mengajarkan murid menulis. Tapi beda dengan juru tulis. Juru tulis itu yang menulis. Ketika ada seseorang menyuruh juru tulis itu, tolong buatkan naskah. Orang itu hanya intinya ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus bukan hanya guru yang mengajarkan tentang selamat.
yang mengajarkan kalau kamu melakukan perbuatan baik, kamu akan selamat. Kalau kamu taat pada agamamu, kamu akan selamat. Kalau kamu beramal, kalau kamu berbuat baik, mudah-mudahan kamu selamat. Itu orang yang mengajarkan tentang keselamatan. Yesus bukan mengajarkan keselamatan, tapi Yesus juru selamat. Kenapa? Kalau Yesus sungguh-sungguh rela mati di kayu salib, mengorbankan hidupnya, menebus dosa-dosanya, sehingga orang yang percaya Yesus akan diselamatkan. Jadi Yesus bukan guru selamat, bukan hanya mengajarkan keselamatan, bukan mengajarkan cara-cara keselamatan, tapi Yesus adalah penyelamat itu sendiri. Karena dia rela mati, menebus dosa kita. Saudaraku, ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita sampaikan kepada orang. Momen Natal, kesempatan kita gunakan. Mungkin jika ada teman-teman saudara atau keluarga inti yang pada saat ini mungkin ada yang belum percaya Yesus, momen Natal sangat tepat saatnya saudara berbicara tentang Yesus. Bukan tentang Natalnya, bukan tentang hadiahnya, bukan tentang gemerlapnya lampu Natal di gereja, bukan Natal kemegahan acara di gereja, bukan sebagainya. Tapi yang terpenting bagaimana kita menyampaikan Yesus. Jangan kita lupa Natal itu tentang Yesus, bukan tentang hadiah Natal. Ada seorang pendeta yang sering dengan saya. Di gereja kami setiap Natal selalu ada masalah. Kenapa? Iya. Sehingga waktu Natal kami ketar-ketir. Saya tanya kenapa? Iya. Waktu Natal berjalan dengan lancar, bagus, tapi ternyata ada yang kecewa. Kenapa? Karena ibu-ibu itu milih seragam, ada yang gak cocok. Gak cocok modelnya, gak cocok warnanya, ya ikut pada saat, tapi ngambek setelah itu. Saya gak cocok dengan seragam itu. Ada lagi yang waktu Natal ada yang ngambek karena apa? Karena menu makannya nggak cocok. Ada yang nggak cocok dengan pemimpin acaranya, nggak cocok dengan acaranya, nah dia ngambek. Jadi Natal selalu membuat saya ketar-ketir. Apa yang terjadi? Saya berkata, ya kalau begitu nggak usah Natalan. Ngapain? Kenapa? Karena fokusnya bukan Yesus. Fokusnya tentang kepentingan kita, kesenangan kita. Saudara ingat, Natal itu fokusnya harus tentang Yesus. Bukan tentang makanan. Bukan tentang kesaksian artis mungkin. Bukan tentang kemeriahannya, kehebatannya. Tetapi tentang Yesus. Fokusnya bagaimana kita evaluasi diri keluarga kita. Apakah semua keluarga kita sudah percaya Yesus? Ini menjadi fokus yang pertama. Bukan makanannya. Bukan kemeriahannya. Bukan banyak yang hadir. Tapi tentang Yesus. Evaluasi bagaimana? Apakah tahun ini saya mengikut Yesus lebih baik dibanding tahun yang lalu? Apakah tahun ini saya lebih setia dibanding dengan tahun lalu? Apakah tahun ini saya lebih semangat melayani Tuhan dibanding tahun lalu? Jadi evaluasi tentang Yesus. Tentang hubungan kita dengan Yesus. Itu yang menjadi momen yang terpenting. Pada saat kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menyambut Natal. Nah, saya yang kasih Tuhan, momen Natal sangat tepat untuk kita menjalankan amat agung
menyampaikan berita tentang Yesus. Di mal-mal ada lagu-lagu Natal. Bahkan mungkin banyak orang yang datang ke rumah saudara mengucapkan ucapan Natal. Tapi saya pesan, sampaikan Natal ini tentang Yesus. Karena intinya adalah tentang Yesus, Juru Selamat yang datang dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang harus kita sampaikan untuk kita bisa menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, kita harus memiliki hati hamba, hati misi, hati seorang misi. Kalau kita membaca dari Roma pasal yang ke-10, kita membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, ini inti keselamatan Injil. Yang berseru kepadaku, yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Mari kita akan baca ayat yang ke-14 kelanjutannya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa daerah di Indonesia itu mayoritas Kristen atau mempunyai penduduk Kristen lebih banyak, Kristen banyak ya. Saya ambil contoh misalkan di Papua. Papua itu banyak orang Kristen. Kenapa saudara? Karena ada seorang yang memiliki hati misi yang pergi ke Papua. Yang disebut namanya ada Otto dan Geisler. Otto dan Geisler itu mempunyai hati, memiliki hati misi untuk Indonesia, untuk Papua. Dia tinggalkan kehidupan di Eropa yang mungkin mewah, yang berkecukupan, yang maju, yang modern. Dia tinggalkan semua. Dan dua misionaris ini rela meninggalkan kemapanan di negaranya. Dia pergi ke di dalam Papua. Pulau yang sangat sederhana hidupnya. Pulau yang miskin. Tempat yang sangat sederhana. Dia rela datang ke sana. Kenapa? Karena memiliki hati misi. Dia ingin memberitakan Injil kepada saudara kita di Papua. Dia mulai mengajarkan, mulai bicara tentang Yesus, mulai menolong dengan penuh kesabaran dari tempat satu ke tempat yang lain. Sehingga ada banyak orang Papua yang percaya Yesus. Kenapa? Karena ada seorang hati, seorang misi yang punya hati misi. Ada seorang yang punya hati misi untuk orang Indonesia di Papua. Tanah Batak juga banyak orang Kristen. Kenapa? Kan ada misionaris Amerika, Henry Lehman, dan juga Samuel Manson. Dia datang di Tanah Batak. Di sana ketemu dengan orang kanibal. Mereka berdua belum banyak bicara tentang Yesus, tapi akan ditangkap dan dimakan dagingnya oleh orang kanibal di sana. Mereka dimakamkan di sana. Sama seperti Otto dan Geisler dimakamkan di Papua. So, mereka punya hati datang ke Tanah Batak. Sangat tragis. Belum sempat banyak bicara. Tiba-tiba disergap oleh orang kanibal.
dan dimakan dagingnya. Memang Henry Lehman dan Samuel Manson belum banyak bicara tentang Yesus, belum banyak orang bertobat. Tetapi pada tahun yang sama di mana mereka belum mati, ada seorang misionaris dari Jerman yang datang di tanah Batak yang bernama Manson. Mereka berbicara tentang Yesus. Sehingga banyak orang-orang Batak percaya Yesus. Itu karena ada seorang misionaris yang punya hati misi, yang terbeban. Dia pergi meninggalkan negaranya yang makmur. Dia rela datang ke tempat sederhana, memberitakan Injil dengan penuh tantangan. Kenapa? Karena ada beban untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, daerah Martin ada banyak sekali misionari yang mati syahid. Daerah Martin adalah benih gereja. Air mata pendoa syafaat menyirami benih sehingga benih itu bertumbuh. Saya ingin peran saudara apa? Kalau kita mungkin tidak bisa pergi ke tempat jauh seperti saya dan saudara, mari kita menjadi penyiram benih itu. Mendoakan. Sekali lagi bukan fokus doa pribadi, ya Tuhan berkati pekerjaan saya. Ya Tuhan berkati hidup saya. Ya Tuhan berkati usaha saya. Sudah saatnya kita berdoa untuk orang lain. Ya Tuhan berkati dia. Berkati kakak saya. Berkati adik saya. Berkati teman saya ini. Supaya dijamah Tuhan. Supaya mau membuka hatinya untuk percaya Yesus. Masalahku kita akan sampaikan ini sangat penting. Kenapa? Ini disampaikan Tuhan sesaat sebelum dia naik ke surga. Dan ini yang sampaikan yang banyak orang misionari mempunyai hati misi. Dia rela. Ada banyak orang Amerika datang ke negara kita Indonesia. Mereka masih muda, masih gagah. Masih sangat produktif. Saya mengenal beberapa misionari dari negara maju Amerika datang ke pelosok di pedesaan sederhana. Dia tinggalkan orang tuanya, tinggalkan usahanya di Amerika. Dia datang di negara di desa yang kecil. Kenapa? Karena dia mempunyai hati misi. Dia sampai masa pensiun. Yang terakhir kita mengenal Pendeta Greg. Saya masih kenal waktu dia masih muda di Solo. Kami bisa belajar, saya dulu melayani bersama di Solo. Dan dia pulang ke Amerika ketika usia udah tua. Karena pensiun. Mengenal waktu bagaimana Pendeta Buckner ketika masih muda datang ke Indonesia. Kami mengenal Pendeta Buckner di Kediri. Masih sehat, masih muda. Akhirnya sudah almarhum. Masa tuanya dia kembali ke Amerika. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk Indonesia. Kenapa? Karena punya hati misi. Supaya orang Indonesia bukannya bicara tentang diri sendiri. Supaya Indonesia juga memberitakan Injil. Tentang keselamatan dari Yesus. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa memberitakan, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus? Ini strategi yang Tuhan Yesus berikan. Ini penginjilan yang model sekarang. Walaupun ini sudah disampaikan Tuhan Yesus pada waktu bersama dengan murid-muridnya, tapi
Ini yang paling cocok dalam kita memberitakan Injil. Dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas pasal 10. Saya ingin baca, Bapak Ibu membaca bersama-sama Lukas pasal 10 ayat yang ke-5 sampai 9. Lukas 10 ayat yang ke-5 sampai 9. Kita akan baca bersama. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah ini, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam rumah kota itu dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Ini langkah-langkah untuk kita menjangkau. Langkah-langkah yang praktis untuk kita dapat memberitakan Injil. Jadi bukan hanya datang langsung membawa Alkitab. Bukan langsung kita berkata percaya Yesus. Kalau enggak kamu akan celaka, kamu akan masuk neraka. Saudara, bukan itu. Tapi yang pertama yang diajarkan Tuhan Yesus, yang pertama adalah berkati kota itu. Berkati rumah itu, ucapkan shalom. Katakan damai sejahtera bagi kamu semuanya. Doakan, berkati secara rohani, doakan mereka. Saudaraku, jelas sekali yang kita dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-5 sampai 6 tadi, yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, saya akan baca sekali lagi. Kalau kamu masuki rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah itu. Diberkati dulu. Berkati dulu. Doakan dulu. Kemudian yang kedua, membangun hubungan. Ini metode PI yang paling tepat. Membangun hubungan. Kita lihat contoh bagaimana Tuhan Yesus membangun hubungan dengan Lazarus. Lazarus orang yang terkenal berdosa. Tuhan gak peduli bergaul dengan Lazarus itu. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus makan bersama Lazarus. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, aneh. Dalam konteks masa lalu, budaya mereka. Tapi Yesus lakukan itu. Yesus bergaul dengan orang yang berdosa. Yesus bergaul dengan Matius pemungut cukai. Yesus bergaul dengan siapapun, seorang pelacur. Membangun hubungan dengan mereka. Bersahabat dengan mereka. Saudaraku, ini sangat penting. Mungkin saudara sudah banyak bersahabat dengan orang lain. Tapi yang menjadi masalah, rasanya berat untuk memulai bicara tentang Yesus kepada sahabat saudara. Penyebabnya klasik. Takut hubungan saudara dengan sahabat itu menjadi terpecah. Takut jika saudara menyinggung perasaan sahabat saudara. Tuhan Yesus menyampaikan ini. Membangun hubungan kemudian bersahabat.
Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-7 dan 8 tadi dikatakan dengan cukup jelas, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima, di situ makanlah apa yang dihidangkan padamu. Saya pernah melayani di Selo Miring gitu. Selo Miring itu antara Merapi dan Merbabu. Itu Selo masih naik terus. Selo naik maka disebut Selo Miring karena jalannya tuh batu-batu yang tajam-tajam miring ini. Saya ke sana setiap minggu naik motor. Mereka rata-rata punya sapi perah ya. Dan hidup mereka itu sapi itu jangan masuk dalam rumah. Jadi mereka biasanya model-model desa ada ruang tamu gitu ya. Lalu ada dapur dan sebelahnya dapur itu ada kandang sapi. Satu rumah itu. Nah, kami diundang makan di sana. Duduk di dalam tempat duduk itu sederhana. Kami makan di sana. Makanya sambal letok. Tahu sambal letok ya, sambal tumpang. Wah, ibu tahu kan sambal tumpang itu kan model gitu. Waktu kami enak-enak makan, mendengar sapi itu teplok, nelek. Saya membayangkan, wah ini sama masakan. Ya tapi kami biasa itu menghadapi itu. Saudaraku, kita tunjukkan bahwa kita itu bersahabat dengan mereka. Ada seorang misionaris yang saya kenal. Dia datang dalam pedesaan. Dia mau hidup di desa. Seperti hidup mereka. Walaupun dia di Amerika mewah sekali. Tapi mereka bersahabat. Tuhan Yesus sangat mewah. Karena Yesus dari surga. Sangat mewah. Kerajaan termewah ada di surga. Tapi rela datang di tempat yang sederhana. Di tempat yang manusia ada. Karena dia ingin bersahabat dengan manusia. Menjalin komunikasi dengan manusia. Karena ingin menyatakan tentang Injil keselamatan itu. Dan langkah yang ketiga, saudaraku, dalam kita menjalin komunikasi itu lalu kita melayani kebutuhan mereka. Melayani kebutuhan mereka. Di situ dikatakan ada orang sakit, lalu didoakan. Ini pelayanan holistik, pelayanan menyeluruh. Ada kalanya orang yang kita layani itu mereka bukan hanya membutuhkan kesembuhan. Tapi ada kalanya mereka nggak bisa makan. Mereka nggak punya uang. Saya percaya Tuhan Yesus juga memberikan makan. Mungkin mereka membutuhkan banyak hal. Nah, kita juga menggunakan ini sebagai media untuk bersaksi. Mungkin kita membawa sesuatu. Dulu kami punya kebiasaan ketika kami pergi, kami selalu ada Indomie, mie instan ya. Kemudian ada beras yang saya plastik kecil-kecil, kadang ada gula. Untuk apa ya? Ketika ada orang ya, kami nggak bisa memberi banyak. Tapi jika orang itu membutuhkan, ya kami beri apa yang kami mampu. Ini hanya komunikasi. Karena orang itu sangat membutuhkan. Nah, saya percaya Bapak Ibu nanti aksi Natal itu, kita diberi kesempatan untuk menolong mereka. Kita bagi berkat bagi mereka. Tanggal 30 November nanti kita akan berikan pada mereka yang membutuhkan.
sarana pelayanan holistik yang seperti Tuhan ajarkan. Lah kemudian setelah itu, setelah kita memberkati mereka, memberkati secara rohani, setelah kita membangun persahabatan, menolong mereka, mendoakan mereka, lalu baru kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-9b dikatakan, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Baru intinya kita beritakan tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung berkata percaya Yesus, kalau nggak masuk neraka, bukan. Tapi ada awal, ada pembukaan, ada kesaksian. Supaya kita bisa menyampaikan langkah-langkah ini. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita percaya kita akan melakukan itu, dan mari kita akan lihat Roh Kudus memberi kuasa. Ini yang menjadi inti. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu, saudaraku. Tanpa Roh Kudus kita nggak sanggup memberitakan ini. Dan Roh Kudus memberikan tanda-tanda menyertai orang. Pada waktu kita menyampaikan kesaksian itu di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalian mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Intinya apa disahkan di sini, bahwa Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya, dengan tanda-tanda ajaib. Pada waktu Petrus, Yohanes ditangkap, bersaksi, diancam, dibawa, diadili, disidangkan, dan diancam jangan memberitahukan tentang Yesus lagi. Tapi Petrus tetap memberitakan Injil tentang Yesus. Dan ketika Petrus ditangkap di dalam penjara, Roh Kudus menolong, melepaskan mereka dari belenggu penjara itu. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Waktu saya diperiksa, Babinsa di daerah Nganjuk, saya diinterogasi. Saya nggak tahu, saya bingung apa yang saya sampaikan. Saya nggak pintar ngomong, saudaraku. Tapi tiba-tiba Tuhan sayang. Saya buka traktat satu gebok yang saya bagikan. Saya berkata, Pak, ini yang saya sampaikan kepada masyarakat. Karena waktu itu saya dituduh untuk mengajarkan hal yang nggak benar. Kristenisasi. Saya sampaikan di Koramil waktu itu, ini yang saya beritakan, ini saya sampaikan kepada masyarakat. Bapak baca dengan teliti. Jikalau ada isinya ada menghasut, Bapak bisa panggil saya lagi. Dan puji Tuhan tidak pernah kita panggil lagi. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan kita
keberanian. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan kita jalan keluar. Apa yang harus kita katakan. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kita untuk melakukan kuasa Tuhan. Kita pernah mempraktekkan bagaimana Tuhan memakai kita melepaskan orang-orang kuasa setan, kalau tidak roh jahat. Kita pernah punya pengalaman itu, saudara. Kita terapkan kembali. Itu melengkapi saudara di dalam kita memberitakan Injil. Kita ingat kembali memori kita. Kita pernah dipakai Tuhan. Bagaimana seorang yang sudah puluhan tahun, seorang anak pemuda berseteru dengan mamahnya karena kepahitan, dan kita doakan dia dipulihkan. Kita punya pengalaman itu. Tanda-tanda ini menyertai saudara. Dan itu berlaku sampai sekarang. Mari kita kobarkan kembali dalam momen Natal ini. Kita bangkit kembali menyampaikan Injil yang penuh kuasa. Ada Roh Kudus yang selalu menolong saudara, menyertai saudara. Ini janjinya, aku akan menyertai kamu. Di dalam amanat agung Tuhan tadi kata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan berlaku bagi kita sampai sekarang pun. Gak usah takut. Kita punya pengalaman. Mari lakukan kembali. Roh Kudus akan membuat kita, menjadikan kita sakti. Roh Kudus akan membuat kita saksi, bukan sakti. Ada orang, kalau saya percaya Yesus, ini coba, apa tuh? Bacok tubuh saya. Enggak, saudara. Walaupun kita ada Roh Kudus, mungkin kalau kita tusuk, kita mati juga. Kalau Tuhan gak berkenan. Jadi bukan kegagalan kita supaya kita sakti. Roh Kudus akan membuat kita saksi Kristus, bukan membuat kita sakti. Bukan tuh gagah-gagahan. Tapi yang pasti Roh Kudus akan membuat kita menjadi saksi Kristus. Kita berani bersaksi. Ada jaminan Roh Kudus yang menolong kita. Yang dikatakan dalam amanat agung tadi, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi saudaraku yang Tuhan Injil dapat diringkas menjadi 3 hal ini. Semua manusia berdosa. Saudara bisa sampaikan kepada orang. Pasti orang lain percaya. Semua berdosa, iya. Saya berdosa. Saudara berdosa. Kita berdosa. Itu clear. Yang kedua, usaha manusia sia-sia. Untuk mendapat keselamatan, untuk mendapat pengampunan dosa. Tidak bisa untuk mendapatkan kehidupan di surga. Bukan dengan perbuatan kita. Dalam Efesus pasal 2 dikatakan, bukan. Bukan karena kita beramal baik. Kalau kita beramal baik, paling gampang kita hanya berkata mudah-mudahan. Tapi bukan pasti. Kita berbuat baik perlu, ya harus. Tapi itu tidak membuat kita diselamatkan. Satu hal yang buat kita diselamatkan, percayalah kepada Yesus. Kamu akan selamat. Kenapa? Karena Yesus bukan mengajarkan keselamatan. Yesus bukan guru yang mengajarkan bagaimana diselamatkan. Tapi Yesus sungguh-sungguh pelaku yang menyelamatkan saudara. Dengan cara apa? Dia mati di kayu salib, menebus dosa saya dan saudara, mengampuni kita. Sehingga kita diampuni dosa, dan kita dilayakkan menikmati hidup bersama Bapa di surga. Mari kita akan kumandangkan gembala Natal. Bukan keindahannya, bukan pesta yang meriah, bukan hidangan makanan yang wah, bukan jumlah yang hadir banyak, tapi kumandangkan dalam hati saudara, dalam keluarga saudara, evaluasi. Apa kita sungguh-sungguh
sudah percaya Yesus? Apakah seluruh anggota saudara sudah percaya Yesus? Apakah hari ini, tahun ini, hidup kita lebih setia daripada tahun lalu? Apakah tahun ini kita lebih semangat melayani Tuhan dibanding tahun lalu? Dan seterusnya. Ini menjadikan evaluasi kita. Supaya Natal, sungguh-sungguh Natal yang membuat kita menjadi pelaksana amanat agung Tuhan Yesus. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Mari berdoa. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk menyampaikan amanat agung. Firman yang sangat penting, yang luar biasa, yang Tuhan sampaikan berkali-kali selama Tuhan ada di dunia bersama dengan murid-muridnya. Tapi Tuhan ingatkan kembali sebelum Tuhan naik ke surga. Tuhan sampaikan sebagai amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka, melakukan segala sesuatu yang kuperintah padamu. Ada janji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, jemaat-Mu yang kecil ini, yang sederhana. Tuhan pakai kami kembali untuk menggelurakan kembali amanat agung. Supaya kami tidak fokus lagi kepada keinginan-keinginan kami dalam kami mengikut Yesus. Supaya kami fokus pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Karena itulah yang terbaik. Karena Engkau adalah pusat kehidupan alam semesta ini. Engkau pusat kehidupan kami. Makasih Bapa di surga. Ada banyak orang di sekitar kami yang belum percaya Yesus. Yang mungkin sudah pernah percaya Yesus, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Biarlah ini mengingatkan kami kembali untuk ingat kepada mereka. Berkati kami Bapa, supaya dalam Natal ini apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berfokus kepada amanat agung Tuhan Yesus. Berfokus kepada apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kami kehendaki. Makasih Tuhan. Saudara, kita akan naikkan pujian. Mungkin di rumah saudara ada orang yang belum percaya Yesus. Mari kita akan mulai langkah-langkah praktis yang Tuhan ajarkan bagaimana kita supaya memberitakan Injil. Doakan mereka, berkati dengan damai sejahtera dari Tuhan. Yang kedua, bangun persahabatan dengan mereka. Yang ketiga, doakan mereka. Atau mungkin tolong kebutuhan mereka semampu saudara. Lalu baru saudara sampaikan tentang Yesus melalui kehidupan saudara. Mereka perlukan Yesus. Mereka perlu kasih Tuhan. Mereka perlu diselamatkan. Dan kalau saudara meyakini keselamatan hanya melalui Yesus, mari kita akan sampaikan tentang Yesus dalam momen Natal ini. Kita nyanyikan pujian ini.
Saat itu saudara ingat, saudara, keluarga saudara, teman di kantor saudara, yang saudara mungkin sudah akrab menjalin persahabatan, namun saudara belum pernah berkata-kata tentang Yesus kepada mereka. Mungkin saudara takut persahabatan saudara akan retak, takut sahabat saudara akan tersinggung. Jangan takut, tidak akan terjadi. Roh Kudus akan berbicara, akan menolong saudara. Mari mulai doakan. Dalam momen Natal, pasti ada banyak orang bertanya tentang saudara, tentang Natal. Jawab tentang Yesus yang saudara imani itu. Bukan memberi penjelasan tentang gereja, bukan memberi penjelasan tentang hebatnya Natal di gereja, bukan memberkati kemeriahannya dan sebagainya, tapi sampaikan siapa Yesus yang saudara sembah. Supaya mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus, supaya mereka dijamah Tuhan, sehingga mereka menjadi bagian orang yang dipilih Tuhan, seperti saya dan saudara. Kita menjadi percaya Yesus karena ada seseorang yang punya hati misionaris, datang dari negara lain, dari Spanyol, dari Portugal, dari Jerman, dari Amerika, dari negara lain datang ke Indonesia. Karena mereka punya hati untuk Indonesia. Dan kita bersyukur, kita percaya Yesus karena ada mereka. Saatnya kita menjadi berkat bagi teman saudara, keluarga saudara yang saudara kasih, supaya mereka pun diselamatkan seperti kita pada saat ini. Kita nyanyikan pujian ini. Tiap hari kutemukan banyak orang terhilang di sekitar kita karena mereka tidak percaya Yesus. Mari kita ketemukan mereka, kita bawa kepada Tuhan. Mari ku yang tak menentu,
berduka, tidakkah kau sadari dia kasih yang sejati. Mereka berduka. Bapak di surga, kami berdoa pada saat ini, momen Natal ini, biar kami fokus pada orang-orang yang terhilang yang di sekitar kami. Mungkin itu keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami, sahabat kami. Mereka membutuhkan Injil Tuhan, membutuhkan keselamatan. Biar kami juga Tuhan pakai untuk menghampiri mereka, untuk menyatakan berita yang besar bagi mereka, Tuhan. Berkati Tuhan, supaya Natal tahun ini dipenuhi dengan kuasa Allah, dipenuhi dengan tanda-tanda ajaib, karena banyak orang memberitakan kuasa Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh tanda-tanda ini menyertai kami semua pada saat kami memperingati, merayakan Natal, karena kami melihat kuasa Tuhan terjadi pada saat kami fokus pada Yesus, bukan pada kami, fokus pada keinginan Tuhan, bukan pada kehendak kami. Berkati Tuhan persiapan-persiapan yang kami lakukan. Mungkin kami hanya sederhana, kelompok kecil, tapi kami percaya Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tapi Tuhan melihat kesungguhan kami di dalam kami menyambut Natal bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemilihan kepala daerah secara serentak, baik gubernur, wakil gubernur, baik bupati, wakil bupati, baik wali kota, wakil wali kota, secara serentak yang akan diadakan tanggal 27 November akan datang. 10 hari lagi Tuhan berkati supaya kami menghasilkan pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan kehendaki, yang sanggup membawa kota kami menjadi kota yang membawakan rakyatnya damai sejahtera, dan kami boleh hidup bersama-sama dengan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati jemaatmu semuanya, berkati pergumulan mereka. Tuhan tahu kesulitan mereka, Tuhan tahu tantangan mereka, Tuhan tahu apa yang menjadi doa mereka. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat pada mereka semuanya. Bila kasih karena Tuhan akan membawa mereka akan tetap semangat, tetap setia kepada Yesus sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian kembali ini. Mereka perlukan ini menjadi doa kita, komitmen kita, bahwa kita akan datang pada mereka karena mereka membutuhkan Yesus. Mereka memerlukan keselamatan dari Yesus. Naikkan pujian ini. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka tidakkah kau sadari dia kasih yang sejati. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban.
Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Pada saat kita meninggalkan tempat ini, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.